Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 21 November 2020, berjudul Jawaban Allah terhadap tuduhan-tuduhan iblis. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 9 dan 10. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Pena Inspirasi memberikan sekilas gambaran nubuatan peristiwa sesuai dengan judul renungan kita pagi ini, jawaban Allah terhadap tuduhan-tuduhan iblis dalam pertentangan besar, antara lain: pertama, jawaban Allah adalah memberikan harapan dan sukacita kepada orang-orang yang setia, tetapi kekerasan dan murka kepada pelanggar-pelanggar hukum Allah. Melalui celah-celah di awan-awan, bersinarlah sebuah bintang yang kecemerlangannya bertambah 4 kali lipat dibandingkan dengan kegelapan. Ia membawa harapan dan sukacita kepada orang-orang yang setia, tetapi kekerasan dan murka kepada pelanggar-pelanggar hukum Allah. Mereka yang telah mengorbankan segalanya bagi Kristus, sekarang merasa aman, terlindung, bagaikan berada di tempat tersembunyi di rumah Tuhan. Kedua, jawaban Allah adalah murka Allah tanpa campuran akan dicurahkan, dan peperangan serta hiruk-pikuk pun berhenti saat itu. Dan yang terdengar adalah suara doa dan suara ratapan, serta tangisan orang-orang fasik, pengejek, pembohong, sambil memandang muka Yesus yang telah mereka benci dan tolak. Senda gurau olok-olokan sudah berakhir. Bibir yang penuh kebohongan ditutup rapat-rapat. Peperangan dan hiruk-pikuk serta derunya pertempuran yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah tidak terdengar lagi. Yang terdengar hanyalah suara doa dan suara ratapan serta tangisan. Tangisan terdengar dari bibir orang-orang yang baru saja mengejek, sebab sudah tiba hari besar murkanya. Siapakah yang dapat bertahan? Orang-orang fasik berdoa supaya terkubur di bawah batu-batu gunung daripada memandang muka Dia yang telah mereka benci dan tolak. Ketiga, jawaban Allah adalah terjadi keributan yang gila di antara orang fasik yang dipenuhi dengan hawa nafsu ganas, sementara berlangsung pencurahan murka Allah mengerikan yang tidak bercampur ke atas penduduk bumi orang fasik. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Dalam keributan yang gila yang dipenuhi dengan hawa nafsu ganas dan pencurahan murka Allah yang mengerikan yang tidak bercampur, jatuhlah penduduk bumi orang fasik, para imam, para penguasa, dan orang banyak, baik kaya maupun miskin, tinggi dan rendah. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Keempat, jawaban Allah adalah setan akan ditawan dengan murka Allah tanpa campuran yang tiada henti-hentinya saat itu. Tetapi di pihak umat Allah, peristiwa itu membawa kegembiraan dan sukacita. Kepada umat Allah, penawanan setan akan membawa kegembiraan dan sukacita. Nabi berkata, "Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu, maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel," di sini melambangkan setan, dan berkata, "Wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim." Tuhan telah mematahkan orang-orang fasik, gada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.